Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wazi dari kelas manajemen 22A NPM 2241 1005 di mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi uji T homogen dan T non homogen. Pengertian uji T. Uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok data. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli statistik Inggris bernama William Shelley Cousett yang menggunakan nama samaran student. Uji T sangat berguna ketika kita ingin menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data adalah hasil dari variasi sebenarnya atau hanya kebetulan. Uji T dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk uji perbedaan rata-rata antara dua sampel independen, uji perbedaan rata-rata antara dua sampel tergantung, dan uji perbedaan rata-rata satu sampel terhadap nilai tertentu. Misalnya, uji T dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai tes antara kelompok yang mendapat dua jenis pelatihan berbeda, atau untuk menentukan apakah rata-rata ketinggian kelompok populasi berbeda dari nilai standar. Terdapat dua tipe uji T utama: uji T independen yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen, dan uji T tergantung yang digunakan ketika ada ketergantungan antara dua data, misalnya ketika mengukur kinerja kelompok individu sebelum dan atau intervensi. Selanjutnya yaitu keperluan uji T homogen. Uji T homogen digunakan untuk menentukan apakah varians atau sebaran dari dua kelompok data adalah homogen atau seragam. Keperluan uji T homogen biasanya muncul dalam konteks analisis statistik ketika kita membandingkan rata-rata antara dua kelompok, tetapi kita perlu memastikan bahwa varians atau sebaran keduanya setara atau homogen. Ini penting karena jika varians tidak homogen, hasil uji T yang diterapkan pada dua kelompok tersebut bisa menjadi tidak akurat. Metode uji T homogen. Permusatan. Hipotesis nol, varians kedua kelompok data adalah homogen. Hipotesis alternatif, H1, varians kedua kelompok data tidak homogen. Pemilihan tingkat signifikasi. Tetapkan tingkat signifikasi yang diinginkan, misalnya 0,05 atau sama dengan 0,01. Tingkat signifikasi ini menentukan seberapa besar bukti yang dibutuhkan untuk menolak hipotesis nol. Pengumpulan data. Kumpulan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan asumsi dan skala yang sesuai untuk uji T homogen. Uji statistik. Gunakan uji statistik yang sesuai untuk menguji homogenitas varian. Salah satu uji yang umum digunakan adalah Levens test for equality for variance atau Mott's test. Kedua uji ini menghasilkan nilai P yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang homogenitas varians. Hitung statistik uji dan nilai. Hitung nilai statistik uji, misalnya nilai Levens atau Porter, dan nilai P yang terkait. Nilai P menunjukkan seberapa signifikan perbedaan dalam varians antara dua kelompok. Interpretasi hasil. Jika nilai P yang lebih besar dari tingkat signifikasi untuk ditetapkan, tidak ada cukupan bukti untuk menolak hipotesis nol, yang berarti kita dapat menolak asumsi homogenitas varians. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikasi, kita dapat menolak hipotesis nol, yang menyimpulkan bahwa varians kedua kelompok tidak homogen. Pertimbangan analisis alternatif. Jika homogenitas varians terpenuhi, pertimbangan metode analisis alternatif yang lebih sesuai untuk langkah-langkah ini dapat disesuaikan berdasarkan uji statistik yang digunakan dan spesifikasinya.
Selalu perhatian asumsi dan persyarat masing-masing uji untuk memastikan kevalidan hasilnya. Selanjutnya yaitu keperluan uji T homogen. Saat ini berbicara tentang uji T non-homogen, perlu dicatat bahwa sebenarnya tidak ada uji T yang secara khusus disebut sebagai uji T non-homogen. Namun kita dapat membahas situasi di mana asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi dan Anda perlu mempertimbangkan pendekatan alternatif. Salah satunya pendekatan yang umum dalam konteks ini adalah menggunakan uji T Wells. Metode uji T non-homogen. Perumusan hipotesis nol rata-rata dari dua kelompok adalah sama. Hipotesis alternatif A1 rata-rata dari dua kelompok berbeda. Pemilihan tingkat signifikansi. Tetapkan tingkat signifikansi yang diinginkan, misalnya 0,05 atau 0,01. Pengumpulan data. Kumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.